Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di New Tarmodian ya. Sobat YouTube, bagaimana dengan kabar Anda? Mudah-mudahan Anda selalu diberikan nikmat sehat, nikmat syukur, dan nikmat iman. Di pertemuan kali ini saya hanya sharing ya sifatnya, tidak memberikan tutorial. Di sini saya akan membicarakan atau berbincang-bincang tentang soal YouTube ya. Setelah saya mempelajari lebih dalam atau menganalisa YouTube lebih dalam lagi ya, ternyata YouTube sendiri mempunyai tujuan yang besar, teman-teman. Bahwa YouTube selalu menggandeng kita untuk menjadikan konten-konten kreatornya. Karena hal ini sangat menguntungkan YouTube dan tentunya juga menguntungkan bagi konten-konten kreator. Karena setelah saya menganalisa bahwa YouTube ini mempunyai tujuan yang besar dengan tidak menyepelekan hal-hal yang kecil, termasuk youtuber-youtuber yang baru pemula ya, tetap disupport sama YouTube ya. Kenapa YouTube selalu merangkul atau menggandeng kita untuk menjadi sebuah konten kreator untuk membuat channel dan diberikan akses yang lebih mudah dan lebih cepat, tentunya lebih efisien. Karena mungkin YouTube sendiri sudah merancang suatu sistem yang membuat kita lebih memahami atau lebih mempelajari tentang YouTube. Inilah tujuan YouTube yang lebih canggih ya. Nah, kenapa YouTube sendiri selalu menggandeng kita untuk menjadi konten kreator? Di sini sudah jelas atau sudah istilahnya sudah gamblang dalam bahasa Jawanya. Kita itu dituntun untuk menciptakan atau membuat konten-konten yang berkualitas dan bagus tentunya. Karena YouTube sendiri mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbesar penghasilan tentunya, yang tentunya juga mendapatkan umpan balik terhadap kitanya sendiri, teman-teman ya, agar kita juga bisa menghasilkan karya-karya kita yang menurut YouTube bagus. Mungkin video kita akan direkomendasikan dan selalu ditampilkan oleh YouTube itu sendiri ya. Nah, di sini setelah saya mempelajari lebih dalam baru menyadari bahwa kita itu untuk dijadikan partner ya, dalam arti kata sebuah hubungan yang saling menguntungkan ya, istilahnya hubungan simbiosis mutualisme ya dalam istilah pelajaran biologi itu waktu sekolah, dimana hubungan ini adalah saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Ini namanya hubungan simbiosis mutualisme. Karena YouTube sendiri sudah jauh-jauh tadi sudah merancang atau membuat sistem yang secara otomatis bisa mendeteksi kita atau bisa melacak channel kita ya. Tentunya itu merupakan satu kecanggihan luar biasa untuk saya. Nah, berbicara soal partner, teman-teman, bahwa YouTube sendiri menginginkan kita menjadi seorang entrepreneur ya. Saya setuju dengan kata-kata channel Bang Wawan Kotaro Kreatif ya. Di dalam deskripsinya atau di dalam pembukaan di setiap videonya dia mengatakan tidak menjadikan YouTuber yang abal-abal atau YouTuber entrepreneur ya. Saya setuju dengan pemahaman Bang Wawan Kotaro. Saya juga sebagai subscriber yang selalu mengikuti dan menyimak video-video Bang Wawan Kotaro ini ya. Karena cara berpikir Bang Wawan ini selalu kreatif dan tugas gampang dipahami, makanya saya selalu mengikutinya.
Nah, kembali ke YouTube teman-teman. YouTube ini sendiri menurut saya ya, ini hanya menurut pemahaman saya, selalu menyuguhkan atau selalu merekomendasikan video-video yang dianggap bagus atau dianggap berkualitas kepada pemirsa atau penonton di YouTube ya. Nah, tujuan di sini karena YouTube sendiri juga bekerja sama dengan suatu perusahaan, terutama perusahaan pengiklan ya. Di sini sudah dapat dibaca teman-teman arahnya YouTube itu kemana ya. Kalau menurut pemikiran saya, pemikiran sederhana saya maksudnya, YouTube itu menggandeng atau mengajak kita untuk menciptakan sebuah video atau karya-karya kita sebanyak mungkin ya. Nah, tujuan di sini adalah YouTube sendiri mengapa ya istilahnya, menyeleksi video-video yang bakal direkomendasikan oleh YouTube, dan YouTube itu sendiri akan memasang atau mengajak sebuah produk iklan untuk bekerja sama. Nah, di situ sendiri di video-video kita itu maksudnya selalu mengikuti iklan, itu selalu mengikuti video-video kita gitu loh. Karena hal ini sudah saya buktikan kalau iklan kita di tutorial masalah mesin atau masalah bor, masalah mesin atau masalah teknologi ya, iklan itu yang muncul ya sekitar produk-produk teknologi ya, kayak seperti mesin bor. Kalau di istilahnya di tutorial mesin las pasti ada iklan itu menampilkan iklan merek bor atau merek Grenda. Ini selalu saya perhatiin teman-teman. Nah, jika YouTube jika istilahnya channel Anda membahas tentang keuangan, pasti iklannya juga mengikuti masalah pinjaman dana atau masalah cicilan. Nah, itu kan secara otomatis mengikuti teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman ya, sedikit sharing saja. Bila Anda mempunyai beda pendapat, boleh di komen atau boleh di protes masalah pemahaman saya ini ya. Sekali lagi, ini hanya sebuah pemahaman ya, hanya sebuah pemahaman saya sebagai konten kreator di YouTube. Istilahnya hanya sekedar sharing ya. Apabila Anda menyukai video ini, tidak ada salahnya di subscribe, di like, dan komen ya. Karena subscribe dan komen Anda adalah suatu kebanggaan dari saya, bahwa saya selalu bersemangat untuk menciptakan konten-konten berikutnya. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkaya.